Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Afianingsi. Saya dari SMP Negeri 3W Jepara. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan 1 di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melaksanakan penilaian uji kinerja berupa video pembelajaran dengan materi masa praaksara di Indonesia. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sampai nanti akhir kita akan melakukan kegiatan semester akhir atau bagi rapor di akhir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ini Ibu lihat kursinya masih ada yang belum lurus. Ibu minta tolong diluruskan. Kemudian boleh sampah-sampahnya kalau yang ada diambilin ya. Sampahnya dibuang ya. Silakan di kotak sampah. Dibudayakan ya, jadi dalam kita belajar ya itu harus selalu menjaga kebersihan. Kenapa? Karena memang sekolah atau teman-teman yang terlebih dahulu sudah
ya, istilahnya melakukan pretest. Kalau tadi kan yang jawab mungkin hanya 1-2 ya. Ibu pengen kalian itu menggambarkan. Kurang lebihnya di sini sekarang Ibu minta keluarkan kertasnya dulu. Boleh? Keluarkan kertas lembar. Ya. Kertas lembar, tulis nama kelas, di atasnya jangan lupa tulis pretest. Pretest. Pertengahan ya. Nantinya di akhir ada post-test, tapi sekarang Ibu pengen ngecek kira-kira sebelum belajar kalian tuh masih ingat gak sih yang kalian pelajari di rumah sebelumnya melalui kegiatan belajar mandiri? Sudah? Kalau kertas pertengahannya habis, boleh pakai kertas yang di belakang ya, tapi disobek ya. Tulis nama kelas, sudah? Pretest. Tulisannya ada? Pada pulpen, oke nih Ibu pinjamkan ya. Temannya ada yang punya pulpen 2? Tidak? Lain kali ya harus ingat bahwa pulpen itu selalu bawa ada warna merah, ada warna hitam, spidol dan lain-lain. Pinjamkan. Boleh ya tulis nama kelas. Oke, kalau sudah kalian perhatikan ke depan ya. Jadi ini ada kurang lebihnya 3 soal ya, dengan 1 gambar penjelas. Soal nomor 1 bisa kalian tulis ya. Menurut kalian ya, menurut kalian boleh 1, boleh 2, boleh sebanyak-banyaknya ya, tergantung apa? Kemampuan kalian. Jelaskan dan sebutkan hasil kebudayaan pada masa praaksana. Sudah 2 jam pelajaran. Oke, untuk yang pertama siapa yang mau membantu Ibu menjawab terkait dengan pembagian zaman purba? Kira-kira ada berapa? Ada yang berani? Pembagian zaman purba kira-kira. Ayo, ada yang berani? Jadi kehidupan purbakala tuh terbagi menjadi beberapa zaman. Ayo, ada yang berani membantu Ibu? Jawab Pak, boleh? Minta ya. Silakan Nita. Baik, saya awali. Coba Pi, silakan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ciri kebudayaan zaman praaksana adalah nomaden. Nomaden. Nomaden itu apa? Nomaden itu apa? Berpindah-pindah. Kehidupannya nggak menetap. Oke, boleh kasih plus untuk Rafli. Oke, yang terakhir yang bisa membantu Ibu ya. Silakan Gung. Satu aja nggak apa-apa kalau Saya ya. awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yang pertama dari kelas 71. Yang bisa saya simpulkan dari gambar tersebut, saya melihat ada hasil kebudayaan yaitu tombak yang mereka pakai untuk berburu. Oke, kurang lebihnya Agung menjawab salah satu hasil kebudayaannya itu adalah tombak. Boleh kasih plus? Gak salah ya, kenapa? Agung menganalisis dari gambar berapa ya. Kalau dikumpulkan. Oke, sembari Rafli mengumpulkan, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini kurang lebihnya itu ada 4. Di sini Ibu menggunakan ya model pembelajaran namanya
manusia. Jadi intinya kalau berdasarkan geologi itu berdasarkan struktur tanah ini, kurang lebihnya Ibu menggunakan berbagai teknik penilaian. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Menggunakan teknik penilaian apa aja? Sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Ya, jadi sudah pintar-pintar. Seperti yang lalu-lalu ya, Ibu menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama ada namanya penilaian sikap. Ya, sikap baik itu nanti spiritual maupun sosial menggunakan lembar observasi. Yang kedua ada namanya penilaian pengetahuan. Salah satunya nanti tadi itu ya ada pretest, nanti di akhir juga ada post test namanya. Mengerjakannya soal juga ya untuk melihat sejauh mana sih pengetahuan kalian terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang terakhir ada namanya keterampilan. Apa itu keterampilan? Nantinya kan kalian akan berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi nanti Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dibuka halaman berapa sih ini? 194. Sudah, Ibu berikan waktu 5 menit ya. Di sini kalian membaca terlebih dahulu sebelum nantinya kita mulai dalam masuk materi ya. Atau kalian juga bisa nih lihat bahan ajar yang Ibu bagi atau boleh searching. Ya, boleh googling, dibuka tentang apa Bu? Tentang masa praksara, kemudian tentang ini nak yang sudah Ibu jabarkan tadi garis besar materi kita. Ya, ada 3. Silakan. Boleh dibuka? Sekarang kalian bukan hanya satu sumber tapi banyak sumber. Ya. Di googling ya. Ya, boleh menggunakan Google Search ya. Atau dibaca bahan ajar maupun bukunya ya. Sekarang sumber belajar bukan hanya satu ya, banyak ya. Dari apa? Udah pakai baju, udah ada rumah. Sudah pakai baju ya, sudah ada rumah. Nah ini lagi bangun rumah ya, tapi masih sederhana. Kemudian apa lagi? Udah ada. Sudah, mereka lagi ngapain? Bercocok tanam. Artinya apa? Sudah tidak bergantung dengan alam. Mereka bisa memanfaatkan alam. Kemudian ada apa lagi selain itu? Mereka melakukan kegiatan ternak, membajak,
manusianya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan pengertian LKPD kalian ya. Tiap-tiap zaman ya memiliki hasil kebudayaannya. Apakah memang itu ada kaitannya dengan kebudayaan manusia? Ya, itu yang akan nantinya kita paham ya. Nah, kira-kira ada yang sudah bisa membentuk atau membuat sebuah hipotesis? Ada? Siapa yang mau mencoba? Boleh? Hipotesis ini artinya dugaan sementara dari permasalahan yang ada dalam LKPD. Artinya kalian dengan rekan kelompok sudah mendiskusikan, oh ini loh, silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hipotesis. Masa pra-aksara merupakan sebuah kehidupan di mana manusia belum mengenal tulisan. Untuk mengetahui pola kehidupan manusianya maka bisa dilihat dari berbagai hasil kebudayaan yang ditinggalkannya. Oke, ini masih hampir linear ya dengan memberikan waktu kurang lebihnya 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya, mengisi lembar LKPD-nya, kemudian nanti membentuknya menjadi apa? Menjadi PowerPoint, presentasi PowerPoint-nya. Jadi, kalau dilihat di dalam LKPD nanti dalam bentuk PPT ditambahkan gambar biar lebih menarik. Paham ya? Untuk pencarian data boleh lewat bahan ajar maupun buku cetak, buku elektronik maupun sumber lainnya seperti Google Search ya. Paham ya? Oke? Oke, apakah sudah ada yang memasuki tahap pembuatan PPT? Sudah sejauh mana? Coba lihat. Pakai Canva ya. Coba dibuka aplikasi Canva-nya. Iya, hasil PPT-nya. Slide-nya dipindah. Beda ya tampilannya ya. Ini tampilan kelompok 1 ya. Coba di slide-nya diganti. Oh iya, lebih bagus ya. Oke, lanjut. Oke, ini kelompok 3. Boleh di slide. Oke, bagus ya. Boleh ditambahkan gambar ya. Oh sudah ya. Kelompok 4 boleh di slide. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Stiani sebagai moderator. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang tentang materi. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Fase neotikum dimulai pada tahun berapa? Bercocok tanam adalah
menggarap tanah atau sawah dan ladang untuk ditanami tumbuhan atau tanaman sampai menghasilkan panen untuk keperluan hidup manusia. Dari kelompok lain adakah yang dipertanyakan? Oke, boleh. Kemudian berburu dan meramu tingkat lanjut. Kehidupan berburu dan meramu tingkat lanjut merupakan perkembangan kehidupan lebih lanjut dari berburu dan meramu tingkat awal. Pada masa ini, kehidupan manusia praksara sudah lebih maju. Manusia pada ini mulai menemukan kebudayaan baru. Baik, sebelum presentasi kami tutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meda Sari dari kelompok 4 akan bertanya, berapakah ciri-ciri kehidupan? Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum misalnya kapak, perimbas, dan juga alat-alat sepi. Baik, sebelum presentasi ini kami tutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sebelumnya saya wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru pertama dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa istilah Oke, untuk sedikit mengulas sebelum nantinya kita masuk ke tahap kesimpulan. Jadi di sini Ibu ada video, ini Ibu ambil dari YouTube ya. Jadi kan kita kan banyak nih sumber belajar, bukan hanya satu. Kita ulas kembali ya. Jadi yang menggambarkan masa periodisasi ini pembentukan awal ya muka bumi ya. Jadi kan kata Ibu tadi panas, ya panas berputar, pecah, mendingin, kemudian baru jadilah bumi kita seperti yang kita tinggal sekarang. Nah ini masa ini. Jadi kalau buka YouTube atau Google Search itu bukanya yang bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. Paham ya? Paham. Lebihnya kan tadi belum ada kesimpulan menyeluruh kira-kira. Kesimpulan sebagai akhir dari kegiatan presentasi kita atau pembelajaran kita hari ini. Ada? Ada yang bisa? Perkenalkan, nama nama simpulan. Masa praaksara kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Kehidupan tersebut terbagi dalam beberapa zaman seperti Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman Perundakian. Dari beberapa jenis peninggalan kebudayaan manusia pada masa itu, kita bisa mengetahui tentang kehidupan manusia pada masa itu. Tidak langsung ketika kita bisa memahami bahwa segala jenis benda peninggalan itu memiliki arti yang menggambarkan kehidupan manusianya, sama seperti kita sekarang ini. Oke, bagus sekali ya. Jadi boleh kita kasih plus lah. Jadi manfaat tidak langsungnya sangat mengena banget ya. Artinya apa? Segala bentuk peninggalan itu menggambarkan kehidupan. Langsung diisi jawabannya. Ini Ibu kasih waktu seperti biasanya ya, tentunya untuk menyelesaikan semua soal ini. Jadi ini ada gambar ya, dari gambar nanti kalian analisis sesuai dengan soal yang ada ya. Soalnya lanjut ditulis. Ya, soalnya nama kelas ya, jangan lupa ya. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri, kerjain sendiri. Kenapa nama saya Delia Dharma? Lebih mendapatkan pengalaman baru terkait dengan pembuatan PPT menggunakan Canva dan menggunakan berbagai sumber baik itu online maupun yang bentuknya offline dalam pembelajaran. Oke, baik sekali. Boleh kasih bos. Berbincang dalam membelajar. Oke, untuk
let's read it to our teacher.